Halo Sobat PK, bertemu lagi dengan saya Joanita dalam wawancara khusus dengan para tamu saya yang jago di bidang penulisan buku nih. Saya kedatangan tamu, kali ini kita juga mau bahas tentang buku. Ini ada dari Alex Media ya Mbak ya, dari Alex Media, dan buku ini juga didukung oleh seorang psikolog yang juga akan membantu kita menerangkan isi dari buku ini. Buku mengenai aktivitas kenal emosi. Nah, saya menyapa dulu tamu saya spesial pada hari ini. Halo Mbak Dina dan Mbak Anita, apa kabar? Halo, Halo, luar biasa Mbak hari Rin. ini. Baik, Mbak, aku tuh terima kasih banget, senang banget kedatangan Mbak berdua bawa buku yang temanya tema anak gitu ya Mbak. Karena kan memang sekarang mungkin lagi banyak yang para orang tua, para moms and dad yang butuh ini untuk apa ya, untuk bisa mendeteksi emosi anak-anak mereka gitu ya Mbak ya. Nah, aku mau langsung tanya aja ke Mbak Anita. Mbak Anita ini adalah seorang psikolog khusus untuk anak. Nah, kita datengin langsung nih ahlinya. Mbak, sebenarnya Mbak, kenapa sih para orang tua itu harus mengenal emosi anak yang terjadi pada anak kita? Iya, ya ini penting banget, betul. Salah satu tahapan perkembangan atau aspek perkembangan kan nggak hanya cuman motorik gitu ya, nggak hanya kalau kita bilang motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, tapi juga sebenarnya perkembangan emosi. Jadi kalau kita bicara emosi, emosi ini nggak cuman kalau kita lihat ya sekarang katanya anak-anak generasi strawberry gitu ya, yang aduh emosi dikit-dikit aku stres, dikit-dikit aku capek, dikit-dikit aku butuh healing gitu ya. Lembek mental health. Nah, gitu ya. iya betul. Nah, ini kan hal yang memang sebenarnya ya balik lagi bagaimana ketika dari mungkin mereka dari usia dini mereka diajarkan, dikembangkan pengenalan emosinya mereka, meregulasi emosi mereka dan lain sebagainya. Nah, itu makanya penting banget sebenarnya, itu salah satu aspek yang nggak bisa kita lupain. Bukan cuman oh kita lihat anak oh udah bisa jalan, udah bisa bicara, udah selesai, enggak, tapi kita juga lihat bahwa anak kita bisa nggak sih ngelola emosinya dia kenal nggak sih emosinya dia. Nah, itu penting banget sih Mbak. Gitu. Oke, ya biar juga bisa mentreatment yang sesuai dengan kebutuhan si anak gitu ya. Betul. Sekarang betul. kalau misalnya pertanyaan saya balik, kenapa anak-anak harus juga mengenal emosinya dia? Nah, Ini nih Mbak, ini banyak yang mungkin orang tua juga nggak sadar ya. Oh ya, anakku itu kan harus kenal juga emosinya dan harus diajarin kan kayak gitu. betul Gimana, Mbak? betul. Ya balik lagi tadi, karena ketika nanti anak ini sudah besar, kalau dia tidak kenal terhadap emosinya dia sendiri, kan dia juga jadi tidak bisa mengekspresikan gitu ya, mengekspresikan emosinya kepada orang lain, komunikasinya jadi terhambat. Ya kebayang kalau misalnya anaknya taunya marah aja gitu ya. Nah, itu ya tadi kan kita akhirnya si anak nggak bisa berinteraksi atau bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman sebayanya. Atau misalnya ya tadi dia akan si anak yang nggak kenal, dia taunya pokoknya aku kalau kita tanya nih sebagai orang tua, kamu kenapa sih Dek? Ya gitu deh, pokoknya ya gitu deh. Akhirnya kita juga nggak bisa pahamin dia, dan anaknya sendiri sebenarnya nggak paham diri dia sendiri gitu. Baik, saya mau ke Mbak Dina nih. Ini Mbak Dina salah satu penulisnya gitu ya. Mbak Dina kenapa sih kok bikin buku tuh selalu cakep? Nggak pernah ada yang fail gitu. Dan pasti jadi bestseller ya Mbak Dewa ya. Gitu ya. Mbak Dina tuh kenapa kok bisa ketemu, bagaimana ceritanya bisa ketemu dengan Mbak Anita, kemudian terbitlah buku ini, itu gimana Mbak? Ya, jadi sebenarnya itu untuk nulis buku ini tuh sudah lama banget nih, Mbak Ari kepengen gitu ya. Karena aku tuh ngelihat kalau misalnya sering baca-baca berita gitu ya, melihat tuh kok anak-anak ini apa ya, tadi ya yang disampaikan sama Mbak Anita tuh mengekspresikan emosinya tuh yang menurut apa namanya ya, norma-norma itu kok berbeda gitu ya. Terus apa sih yang melatar belakangi gitu kan. Nah, terus ngobrol-ngobrol tuh pengen bikin suatu buku yang untuk anaknya dapat, untuk orang tuanya juga dapat gitu. Terus kemudian ketemu sama Mbak Anita, Mbak coba aku dibantu ya, kasih ini masukan gitu ya. Karena ketika beberapa kali melihat buku-buku yang tentang emosi, temanya saja tentang emosi, tetapi di dalamnya itu tidak mengajarkan bagaimana sih meregulasi untuk emosi gitu. Nah, dari Mbak Anita aku dapat banyak inputan, akhirnya jadi ya
buku ini Buku ini gitu nih ya, Mami sama Dedi ya. Nah, buku ini nggak hanya sekedar nanti untuk anak ya, halaman depannya itu untuk anak-anak ya, tetapi juga di halaman belakangnya nih Mbak Ari, kita Iya. juga nyiapin tips nih buat maminya. Oh baik, Nah, ini ya betul deteksi sekali. masalah emosi pada anak ini ya Mbak ya. Betul, apa sih emosi itu? Terus kemudian bagaimana sih caranya, tipsnya mengajari mengenai emosi? Dan terakhir ini kita bikin kuesioner nih buat maminya sama dedinya. Kira-kira nih anak kita ini kalau dikasih pertanyaan ini, dia itu emosinya tuh seperti apa? Nah, jadi mendeteksi dari awal. Nah, terus kemudian nanti dari hasil kuesioner ini, Mami sama Dedinya bisa tahu, oh ternyata anak saya seperti ini loh. Sampai nanti mungkin butuh bantuan dari psikolog ya untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Gitu Mbak Ari. Jadi Jadi ide dari Mbak Dina dibantu diaplikasikan oleh Mbak Anita gitu ya. betul. Jadi kita duet ya. Duet, ya. Nah, selain duet juga sebenarnya kita bertiga ya. Iya, sama gitu. iya, sama Kak Damdam itu Kak Damar ya. Jadi kami bertiga untuk menyelesaikan buku ini karena soalnya memang lumayan ya. Apalagi kesibukan Mbak Anita ini cukup padat ya jadwalnya. Terus kami merumuskan itu bertiga, situasinya kayak gini. Jadi di dalam buku ini ada bicara mengenai emosi marah. Terus kemudian kalau kamu marah itu kamu tuh mau ngapain sih gitu kan. Nah, karena emosi itu tidak ada yang negatif ya. Mbak Anita ya. sekali, betul. Dan semua harus punya gitu ya Mbak. Betul. sekali. Tapi kembali lagi bagaimana cara meregulasinya sehingga emosi-emosi yang diekspresikan oleh anak-anak kita itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Gitu. Baik, ini keren banget. Kemudian Mbak Anita, ketika diminta oleh Mbak Dina untuk menelurkan buku ini gitu ya, apa yang terlintas dalam Mbak Anita, di benak Mbak Anita atau di pikiran Mbak Anita, atau tujuannya mau apa sih, goalsnya mau apa sih Mbak Anita? Pasti ada dong ya. Iya, Silakan Mbak. yes, betul. Ya, kalau di awal ketika diajak sama Mbak Dina, ya tadi yang Mbak Dina sampaikan, seringkali saya juga ngelihat, karena saya sebagai praktisi, kita banyak ketemu klien-klien di lapangan ya, di ruang praktek lah ya gitu. Orang tua yang datang dengan keluhan berbagai isu perilaku, isu anaknya kesulitan untuk mungkin regulasi emosinya gitu ya. Itu satu hal yang memang kita juga concern gitu. Tapi di sisi lain, betul yang tadi Mbak Dina sampaikan, ada nih banyak sebenarnya buku-buku aktivitas emosi ya. Betul, gitu labelnya aktivitas emosi. Tapi kalau kita lihat mungkin kan masih banyak juga di dalamnya yang sebenarnya cerita yang attach dengan emosi agak minim gitu, banyak yang menghitung, banyak yang mewarnai gitu. Nah itu yang terlintas kalau kita kadang dalam situasi praktek aja kita kadang pakai alat-alat. Anak-anak ini kan kalau suruh kenal emosi itu abstrak sekali gitu ya. Anak-anak ini nggak kelihatan juga, nggak bisa Iya, diraba gitu. nggak ada bentuknya gitu ya. Nah, jadi seringkali anak-anak ini justru kesulitan sekali ngenalin emosinya dia sendiri. Makanya jangan heran kalau anak-anak usia dini, kamu gimana perasaannya? Pokoknya marah, sedih, gitu kan, seneng, udah cuma itu doang, sisanya dia nggak tahu gitu. Nah itu mereka butuh alat bantu gitu, alat bantu. Nah dengan buku ini kita berharap ini bisa jadi alat bantu ya untuk anak-anak kenalin dulu emosinya dia. Kemudian selain kenal di sini juga lebih kayak ada nih strategi-strategi apa sih yang mereka bisa lakukan. Misalnya ketika marah tadi harus bagaimana. Boleh marah boleh kan? Boleh dong gitu kan. Tetapi kan yang tidak boleh adalah misalnya dia mukul orang lain, merusak barang gitu ya, nyakitin diri sendiri. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya istilahnya harus kita regulasi ya gitu. Oke. Baik, Mbak, gini, saya kan tadi tertarik dengan statement Mbak ya, bahwa setiap anak tuh harus mengenal emosinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah emosi yang harus dikenal anak itu apa aja? Tadi kan banyak anak-anak tuh yang mungkin karena masih usia dini, jadi kenalnya cuma marah gitu ya, Mbak. Karena mungkin dia belum bisa bicara. Dan bagaimana penerapannya ke anak? Maksudnya dari orang tua nih, gimana ya cara supaya anak-anak kami ini bisa kenal emosi dia dengan cepet gitu loh. Kan pasti bisa diajarin sejak usia dini juga dong, Mbak. Karena kan itu alamiah ya, Mbak. Betul, ya? Oke, betul. gimana Mbak menurut Mbak? Ya kalau kita bicara soal mengenal emosi, sebenarnya tiap tahapan usia perkembangan juga akan
berbeda ya, sama seperti tadi motorik kasar, motorik halus juga tiap tahap usia perkembangan pasti berbeda. Jadi pendalaman mereka terhadap emosi juga akan berbeda, makin tinggi ya makin lebih kompleks gitu. Tapi di usia-usia awal yang pasti kan kayak marah, sedih, senang, yang emosi-emosi dasar gitu, bahwa ada nanti kita di sini juga ada jijik ya, Mbak, ada jijik, ada misalnya kecewa. Nah, yang paling sulit kan hal-hal ini ya, kayak kecewa, bahwa kadang anak taunya dia marah, tapi sebenarnya yang dialami bukan marah aja, tapi dia kecewa gitu. Jadi marah tuh di breakdown lagi Betul, gitu ya Mbak ya. Betul gitu. Iya, Nah, iya, itu yang iya. penting sekali. Nah, orang tua jadi bisa mengenalkan emosi-emosi dasar ini buat anak-anak mereka gitu sih. Baik, Mbak Dina, untuk buku ini, Mbak Dina tuh udah keliling kemana aja? Sebenarnya ini bukunya bagus banget. Ini baru terbit ya Mbak ya? Lumayan sekitar Juni ya, sekitar Juni. Sekitar bulan Juni sekitar bulan ya. Juni ya. Udah terbit bukunya. Nah, Mami sama Dedinya bisa dibeli di Gramedia ya, seluruh Oke. Indonesia. Di Bukunya sudah marketplace juga terbit. pasti ada ya Mbak ya? Ada. Nah, jadi kan Di kita ini marketplace bener-bener buku ada. yang bagus banget ya Mbak ya? Ya, nih kami juga harapkan ini Mami sama Dedinya bisa tadi ya, di belakangnya itu kami siapkan kuesionernya. Oh, activity-nya tadi ya, Mbak? Betul, di belakangnya ada kuesionernya, jadi tahu nih anaknya seperti apa, terus kemudian nanti ada apa namanya tuh, tipsnya ya, Betul, Mbak Anita betul. ya. Untuk Mami sama Dedinya gimana sih caranya untuk bisa meregulasi emosi anak. Jadi ini parentsnya sama anaknya sama-sama belajar. Jadi dua-duanya belajar, Dua-duanya gitu ya belajar. Mbak ya. Baik, dari Mbak Anita sendiri, pengalaman yang paling berharga ketika mungkin memberikan workshop atau mungkin memberikan advice atau saran ke orang tua dalam hal emosi anak ini. Karena kan orang tua tuh kan suka nggak sabar ya Mbak, gitu ya. Itu gimana Mbak cara ngolah emosi orang tua dulu dong pastinya kan, gitu loh. Gimana secara sekarang kondisinya adalah serba kepengen keburu-buru, serba cepet, tapi akhirnya ya gitu. Jadi kita kalau ke anak gitu. Gimana tuh Mbak supaya mengalahkan itu semua? Yes, betul banget. Ya kebetulan saya juga orang tua ya, anak saya enggak gitu. Jadi kalau di rumah agak-agak rusuh lah ya kita, terutama ketika situasi-situasi yang mendesak, misalnya mau berangkat sekolah gitu kan, mau pergi ke suatu tempat, kemudian kalau misalnya kita pulang kerja sebagai saya juga orang bekerja gitu ya, sebagai orang tua yang bekerja, sampai di rumah dengan capek, kita ngadepin anak-anak, kadang anak berantem. Nah, ini yang sebenarnya butuh sekali juga orang tua untuk belajar untuk regulasi emosi. Karena kenapa? Balik lagi nih, kalau kita mengharap anak kita bisa regulasi emosi, tapi kalau kita contohinnya adalah kita tidak bisa meregulasi emosi kita, otomatis kan gimana ya, anak juga tidak Jadi bisa. nggak balance gitu ya, ya. Kita ngajarin sabar tapi Modelnya seperti orang tua ya. Iya benar. Kan kalau mau tidak mau, anak-anak itu belajar kan lewat contoh. Gitu. Sebenarnya sih nggak anak-anak ya, kita aja juga belajar lewat contoh kok, orang dewasa sampai saat ini pun kita belajar masih lewat contoh. Nah jadi dengan anak-anak lebih lagi, mereka tidak punya pengalaman, sehingga ya contoh paling dekat siapa ya, pasti orang-orang dewasa di sekitarnya mereka. Gitu. Yang paling sering, nah balik lagi, kalau orang tuanya sering mungkin akan mencontoh orang tua, tapi kalau orang tuanya tidak sering di rumah, jadi masalah ya Mbak. mungkin akan jadi orang lain yang akan jadi contoh buat si anak ya. Baik, kalau tadi kan kita bicaranya gini ya Mbak Dina, mengenai kayaknya dalam tanda kutip tuh mama terus gitu ya, maksudnya ibu, peran ibu. Sebenarnya peran ayah sendiri tuh untuk aktivitas kenal emosi anak ini tuh seperti apa Mbak yang kita harapkan dari si papanya ini gitu loh. Jadi kan biar nggak sendirian, kita kan pasangan ini gitu kan ya. Ini anak berdua loh gitu. Ya, kalau kita bicara soal peran ayah, tetap aja betul banget nih, kita berdua harus berdua sebenarnya, karena biar bagaimanapun tiap individu kan pengelolaan emosinya berbeda, ekspresi emosinya berbeda. Istilahnya kalau kita bilang memaknai sesuatu kejadian pun secara emosi akan berbeda-beda. Maka dari itu penting si ayah ini juga memberikan contoh gitu. Terutama kalau kita pahami kadang anak laki-laki terutama akan sangat mencontoh pada ayahnya gitu. Nah, kalau anak perempuan dia mungkin akan memilih
pasangan yang mirip sama ayahnya kan gitu ya kalau dia. Nah, berarti kan pengelolaan emosi si ayah ini sebenarnya juga sangat penting karena nantinya ini akan membuat si anak juga masuk dalam relasi yang kalau kita bilang safe, yang relasi yang sehat secara emosional. Nah, itu sih kaitannya nantinya ke sana. Baik, Mbak Dina, ke Mbak Dina nih. Saya tuh inget banget, Mbak Dina tuh pernah bilang ketika Mbak Dina mendongengkan anak-anak gitu ya, Mbak Dina tuh pernah ada disamperin anak terus bilang, pernah pertanyaannya adalah waktu itu Mbak Dina, kalau kamu dibacain buku cerita senangnya sama siapa? Mama gitu, kebanyakan gitu ya, rata-rata bilangnya begitu. Nah tapi ya Mbak, karena mungkin kesibukan mamanya itu kan udah luar biasa, baik kalau misalnya mamanya kerja. Sekarang ada nggak sih Mbak tips Mbak Dina yang mungkin bisa dicontoh buat kita semua untuk saran untuk para mama yang ternyata udah spill nih anak-anaknya ke Mbak Dina nih gitu loh, bahwa mereka maunya sama mama gitu. Gimana Mbak? Ya sebenarnya tuh nggak sulit ya untuk ininya apa namanya buat maminya biasanya kan dari pagi sampai malam itu kerja ya. Kalau saya biasanya tuh banyak teman-teman itu meluangkan waktunya antara 10 sampai 15 menit aja setiap hari. Setiap malam tuh sebelum tidur, nah itu membiasakan diri untuk bercerita kepada anak-anaknya. Ini nggak lama orang kok. tua ya Mbak ya? Iya. Kedua orang tua ya? Iya. Oke. Nggak lama sih untuk 10 sampai 15 menit. Tapi kalau kami biasanya menyebutnya investasi masa depan. Wah. Itu penting banget ya. Jadi ketika nanti orang tuanya bercerita, bondingnya juga tercipta. Terus kemudian kita juga bisa dari cerita, kita juga bisa tahu ya emosi-emosi apa yang ada di dalam buku cerita. Itu jadi bisa bahan diskusi ketika kita bercerita kepada anak. Nah, itu bisa di sini ada tipsnya ya, Mbak Anita ya. Ini ada buku lengkap tipsnya. banget ya, Betul. ada paket lengkap ya Mbak Anita Iya. ya. Jadi di sini ketika tips mengajarkan emosi, satu, perbanyak kosakata untuk mengenal perasaan. Ketika membaca buku atau menonton film, parents bisa bertanya tentang perasaan tokoh dalam buku atau film. Nah, paling gampang kan kita bercerita ya. Nah, di tokohnya buku tersebut, kita bisa bertanya, kira-kira nih kalau misalnya kamu jadi si Itik nih, cerita dalam cerita Itik buruk rupa, kira-kira gimana sih perasaannya? Sedih nggak sih kalau misalnya diejek sama itik-itik yang lain gitu ya. Nah, dia kan akan mengemukakan pendapatnya. Ya sedih loh Ma, masa kalau misalnya diejek kita nggak sedih. Nah, kalau misalnya kayak gitu, pernah nggak sih waktu di sekolah gitu ya, kamu ngejek teman kamu? Nah, itu kita sambil bercerita dan sambil ngobrol tuh. Nah, harapannya anak akan lebih terbuka dan dia akan bisa mengungkapkan tadi perasaannya ya kepada orang tuanya. Nah, di sini nih jadinya nanti orang tua jadi bisa paham ya. Oh, anak saya ini sampai level berapa gitu ya? Iya, betul. Level berapa nih anak saya nih gitu ya? Pemahaman Perlu emosinya, nggak perlu nggak nanti istilahnya bantuan dari psikolog atau saya bisa nangani nih meregulasi emosi dari anak saya gitu. Gitu, baik, keren banget. Ke Mbak Anita lagi, tadi peran psikolog, karena ketika mungkin orang tua itu kayaknya give up atau mungkin kayaknya butuh bantuan psikolog anak gitu ya. Tapi sebenarnya sebelum tanya itu ya Mbak, saya tuh penasaran dulu untuk pengenalan emosi terhadap anak. Anak ini kan bisa perempuan, bisa laki-laki. Yang pada zaman mama kita dan eyang-eyang kita ya Mbak, itu yang bilang anak laki-laki nggak boleh marah, anak laki nggak boleh nangis, anak laki harus kuat gitu kan. Terus kamu perempuan harus ini. Nah, kalau untuk zaman sekarang nih Mbak, apakah masih perlu begitu? Apakah laki-laki jadi boleh nangis atau mungkin perempuan boleh bertindak seperti seorang anak laki-laki? Menurut Mbak gimana? Oke, ya sebenarnya kalau kita bicara gender ya, memang nggak usah digituin aja. Tiap individu akan berbeda ya cara ekspresinya. Memang ada anak-anak yang gampang nangis gitu ya istilahnya. Tapi ada anak-anak yang nggak mau, dia nggak mau nangis misalnya. Sebenarnya it's okay gitu selama si individu tersebut okay. Ya, jadi sebenarnya baik-baik aja, betul. Saya nggak gitu setuju kalau kita bilang oh anak laki-laki nggak boleh nangis gitu ya, anak perempuan harus manja, kalem gitu. Nggak juga gitu. Kalau yang tiap individu kan beda-beda ya, kepribadiannya, ekspresinya itu berbeda-beda. Jadi justru harus diajarkan ya betul-betul si anak ini, individu ini ya jadi diri dia sendiri gitu. Nah,
tadi balik lagi, sebenarnya orang tua yang bisa mengenali kan tipikal anaknya seperti apa sih gitu ya. Kalau misalnya terjadi perubahan, misalnya tadi anaknya ceria terus tiba-tiba jadi diam, Murung gitu ya. nah jangan-jangan ada sesuatu. Nah itu PR kita nih sebagai orang tua untuk melakukan pendekatan kepada si anak gitu. Oh gitu, baik. Nah, pertanyaan lanjutan dari cerita Mbak Dina tadi, kira-kira menurut sarannya Mbak Anita, kami sebagai orang tua butuh seorang psikolog anak ketika anak kita tuh sudah dalam level yang apa sih Mbak? Oke. Ini kayaknya gongnya nih. Nah sebenarnya itu juga salah satu kenapa kita bikin ini ya Mbak ya. Jadi alasan salah satu utamanya gitu yes, ya Mbak ya. betul. Baik. Ya, di sini memang kan ada screening ya. Kita bikin ini dari beberapa referensi lah ya kalau kami bilang. Dari beberapa referensi di sini ada cara screening. Screening itu kita mau deteksi dini sehingga orang tua juga tahu kira-kira kapan ya waktunya anak saya kayaknya butuh dirujuk istilahnya gitu ya, dibawa untuk konsultasi. Sebenarnya sih kapan aja boleh aja gitu ya, tapi mungkin kalau udah ada tanda-tanda yang kalau kita bilang ada lampu hijau, lampu merah, lampu kuning gitu ya. Nah, kalau udah lampu kuning mungkin kita udah harus lebih menaruh perhatian kepada anak-anak kita gitu. Tapi kalau misalnya kalau udah sampai lampu merah nih gitu, di sini ada penilaian-penilaiannya Mbak. Nanti orang tua diminta untuk isi berada di mana, dijumlahkan. Nah, pada kategori tertentu dia kayaknya lebih baik disarankan untuk misalnya ke psikolog Konsul gitu. ke psikolog Betul. gitu ya Mbak ya. Boleh di-spill sedikit nggak sih Mbak, kira-kira kalau dalam tahap lampu kuning dan lampu merah itu untuk anak yang kayak apa ya? Maksudnya sampai yang udah seperti apa sih? Apakah harus mengurung diri di kamar kah mungkin atau gimana kira? Terus akhirnya kita sebagai orang tua, aduh kayak gue udah nggak bisa nih, nggak sanggup gitu. Gimana Mbak? Nah, kalau misalnya kita bicara kesehatan mental ya kalau di sini jadinya gitu. Nah, kalau kita bicara kesehatan mental, memang kan kalau anak-anak pasti anak-anak yang ceria, yang dia bisa regulasi emosinya, dia bisa komunikasikan emosinya, perasaannya, segalanya dengan baik. Itu sebenarnya anak-anak yang kita bisa bilang sehat nih sebenarnya secara psikologis gitu ya. Tapi ketika misalnya mereka mulai ada istilahnya biasanya kelihatannya di perilaku ya, perubahan-perubahan perilaku tadi nih. Oh, anaknya tadinya ceria, anaknya mulai agak diem, mulai agak nggak mau cerita, mulai ya tadi misalnya mengurung diri. Kalau kita bahkan mungkin itu udah tanda-tandanya tuh ya, orang tua udah harus lebih aware. Nah, terlebih lagi kalau misalnya kejadian-kejadian tersebut atau perilaku-perilaku tersebut misalnya bertahan lebih dari 3 bulan, lebih dari 6 bulan. Nah, hal-hal itu yang biasanya kita sudah masuk kalau di dalam psikologi sudah masuknya ada gangguan-gangguan gitu. Jadi itu yang kita harus betul-betul waspadai dan ada baiknya memang udah dibawa aja konsul. Harus ada bantuan luar gitu ya. Betul. Terus terang di dalam situasi klinis sekarang kita banyak nih menghadapi anak-anak yang selective mutism, yang agresi emosinya berlebih, gangguan emosional. Terus terang lagi banyak banget juga gitu kasusnya, banyak ya menyalahkan COVID gitu ya. Tapi ya memang mungkin bagian itu tadi ya, memang kan ada banyak penelitian-penelitian juga yang memang menyatakan kondisi-kondisi tersebut ya istilahnya tidak ideal memang buat tumbuh kembang anak sih. Tapi kan pasti untuk mendeteksi itu kan ada mungkin kayak tes-tesnya untuk si anak sendiri ya Mbak? Betul. Nantinya kalau misalnya, ini adalah screening itu deteksi awal dari orang awam. Kalau kita bilang gitu kan, dari orang awam misalnya dari guru, dari orang tua. Bisa aja nih kita bawa, kita lihat anaknya, oh kalau ada tanda-tandanya, oke, berarti ada baiknya kita melanjutkan ke ahli. Nanti dari ahli juga ada assessment pastinya, assessment sehingga bisa ada kalau kita bilang intervensi apa yang dibutuhkan, apakah stimulasi aja cukup dari orang tua, orang awam gitu, atau butuh intervensi khusus. Seperti itu sih. Baik, keren banget Mbak Dina. Gini, ini kan bukunya keren banget ya Mbak. Mungkin nggak sih dari tempatnya Mbak Dina tuh bikin workshop untuk membahas buku ini secara berkelompok atau gimana gitu, mungkin ada nggak sih Mbak, atau ya brandingnya ya mungkin ya bisa dibeli di marketplace atau toko buku aja begitu? Jadi memang kami mau merencanakan untuk membuat workshop nih Mbak Ari. Ya, jadi ada beberapa rencana-rencana yang memang kita lakukan. Tadi sebenarnya ide awalnya tadi itu supaya
ini ya Mbak Anita ya, supaya orang tua tuh lebih aware lagi nih, ya kan? Yang pertama itu, yang kedua juga untuk lebih banyak orang tua itu jadi paham ya, bagaimana cara-caranya gitu kan. Sementara nih Mbak Ari, sebelum kami mengadakan workshop ya, Mami sama Debbie ya, jadi bisa beli bukunya dulu, terus kemudian bisa baca tips-tipsnya. Sama yang terakhirnya itu ada tadi deteksi ya, questionnaire paling belakang ya, Mbak, ya, ya. yang paling awal banget ya. Jadi nanti maminya sama dedinya bisa cek-cek nih, kira-kira anak saya seperti apa ya, gitu ya. Terus kemudian nanti kalau tadi yang disampaikan sama Mbak Anita ada lampu hijau, kuning, merah gitu kan ya. Nah ini mulai bisa nanti untuk Di screeningnya dari sini dulu awalnya gitu ya Mbak ya. Terus juga nanti bisa menghubungi psikolog anak ya yang terdekat gitu. Nah tunggu kita ya Mami sama Dedi ya. Jangan lupa loh ya, beli dulu bukunya ya. Baik. Mungkin mau nambahkan juga ya Mbak, yang soal ini kan ada scan ya, barcode ya. Oh iya, Ini oke. juga ada video penjelasannya ya. Oh, iya, baik. iya. Oh keren juga ya. Iya. Jadi apa namanya, para orang tua Mami and Daddy bisa scan di sini, nanti bisa dijelaskan tentang pengisian dari ini ya Mbak Betul. ya. Jadi Dan artinya juga, apa nih? Dapat nilai sekian skornya, nanti bisa scan ada. barcode Jadi, di sini, tahu. ini nih. benar deteksi dini dari Betul. psikolognya langsung lewat digital ya. Baik, terima kasih Mbak Dina dan juga Mbak Anita untuk kehadirannya, menambah wawasan untuk kita semua para orang tua dan juga Sobat WK, Mom and Dad di rumah. Jangan lupa beli buku tentang aktivitas kenal emosi ya. Ini benar buku panduan untuk mengenal emosi anak kita secara dasar loh nih. Dan ternyata buku ini juga bagus banget karena yang dibuat bukan asal buat, tapi juga menggandeng ahli yang seorang psikolog anak. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam wawancara buku selanjutnya. Saya dengan Joanita Ari pamit undur diri. Terima kasih.